Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Aku menceritakan kejadian yang menimpaku pada rekan-rekan penataran senjing lain. Dari A sampai Z, secara detail kuceritakan semua pada mereka. Mereka juga ikut menimang gelang tanduk yang kutemukan saat hendak ke musola. Tidak ada yang membantah ceritaku, semua terdiam. Aku juga mengajak mereka untuk melihat genangan darah yang selalu muncul saat kubersihkan. Kami bersama menuju ke ruang foto. Dan betapa terkejutnya kami. Di lantai itu, kami mendapati genangan darah di mana-mana. Bagaimana mungkin darah itu berceceran di mana-mana? Semalam ku yakin telah kubersihkan dan hanya ada satu genangan yang memang sengaja kubiarkan. Aku yakin sudah kubersihkan, Mas. Hanya yang pojok sana memang sengaja kubiarkan. Aku mencoba meyakinkan bahwa darah itu memang benar-benar sudah kubersihkan. Pada saat itulah, petugas kebersihan mulai melaksanakan tugasnya. Kepala kantorku meminta petugas itu untuk membersihkan darah yang berceceran di mana-mana. Namun kami semua dibuat tercengang. Kami melihat sendiri ketika satu genangan darah itu kering dibersihkan, muncul kembali genangan kering di tempat lain. Ketika petugas kebersihan itu menyerah, kepala kantor pun mengatakan, biarkan saja. Nanti ada saatnya genangan darah itu akan hilang sendirinya. Petugas kebersihan itu pun mengangguk, lalu berpamitan menyelesaikan pekerjaannya. Mas Faiz, pulanglah dulu istirahat. Namanya di rumah sakit, biasalah Mas. Memang kadang kita menemui hal-hal seperti itu. Aku mengangguk. Benar kata Pak Kepala. Aku harus istirahat. Pikiranku yang harus istirahat. Maka aku pun berpamitan pada rekan-rekan. Aku harus lebih mempersiapkan mentalku. Hari ini aku masih harus piket malam. Aku sudah berada di rumah, mandi membersihkan diri. Setelah itu biasanya sehabis piket malam aku akan langsung memeluk guling. Memejamkan mata mengisi ulang tenaga yang terkuras. Namun pagi itu, betapapun mata terasa sangat berat, aku tetap susah untuk tidur. Mungkin perempuan itu sudah dimakamkan. Aku juga tidak tahu mengenai asal-usulnya. Yang pasti, entah itu arwah atau jin korinnya, saat ini tengah membuatku merasa sangat tercekam. Tiba-tiba, aku teringat gelang yang kutemukan tadi pagi sewaktu subuh. Aku buru-buru turun dari tempat tidur. Ku ambil tas yang tergantung di lemari. Gelang ku keluarkan. Bodohnya aku kalau gelang ini ku simpan. Perempuan itu pastilah akan selalu mendatangiku. Sedianya akan kuberikan pada Mei, tapi aku takut hantu perempuan itu juga akan mendatangi Mei. Tanpa membuang waktu, aku menstarter motor lalu menuju sungai yang berada di sekitar 2 km dari rumah. Gelang itu kubuang begitu saja. Anggap saja gelang itu sedang kularung. Ada sedikit perasaan lega karena gelang yang kuanggap menjadi sumber masalah itu telah kubuang. Aku pun kembali ke rumah. Kali ini, aku bisa tidur dengan nyenyak, melupakan kejadian semalam. Aku akan mempersiapkan mental agar nanti malam bisa menguasai diri kalau arwah perempuan itu muncul kembali. Sore pun menjelang. Langit tampak berwarna biru kemerahan. Di angkasa itu, serombongan burung seriti tampak melintas. Tidak sedikit dari mereka yang membawa rumput kering di paruhnya. Burung saja memiliki tanggung jawab sebesar itu untuk membangun rumahnya. Tidak lain agar mereka bisa menaruh anak-anak mereka dengan nyaman. Sampai mereka belajar terbang dan dewasa, kemudian menjadi keluarga sendiri.
Rasa kagumku pada burung kecil itu sejenak terhenti ketika sebuah sepeda motor masuk ke halaman rumah. Senyum girang langsung tersungging ketika aku mengetahui siapa gerangan yang datang. Tanpa banyak basa-basi, kusambut perempuan itu. Kebetulan pula, bapak, ibu, dan adikku sedang berada di teras juga. Adikku rupanya ikut senang melihat siapa yang datang. Mei, nih kesukaanmu. Melihat itu, Mei tertawa girang. Perempuan itu tidak lain adalah Rina. Ia pun mengulurkan tangan, mencium tangan bapak ibuku. Kami pun bersama kemudian masuk ke ruang tamu. Sementara itu dengan cepat, Mei sudah membawa naman berisi sepiring gorengan penuh, juga beberapa gelas minuman. Mbak Rin, monggo diminum mbak, mumpung hangat. Mei berbahasa basi. Ia lantas ikut nimbrung. Aku tahu, ia pasti mengincar gorengan di piring. Monggo minumannya, dibuat santai saja di sini. Ibuku ikut menawari. Rina menerima dengan senyuman. Setelah berbahasa basi sejenak, akhirnya bapak ibuku diikuti Mei pun undur diri. Mereka memberikan waktu untuk kami berbincang. Aku dan Rina, meski belum lama menjalin hubungan, toh orang tua kami sudah saling mengenal sejak lama. Mereka pernah sama-sama bertugas di Kalimantan. Bedanya, orang tua Rina berasal dari Kesatuan Rider. Sedangkan bapakku, sebelum pernah tugas, pernah berada di Kesatuan Baret Merah. Mas, kamu mau cerita apa? Kelihatannya sangat penting. Iya, Rin. Aku menghela nafas sebentar. Kami lantas minum seduhan teh buatan Mei. Aku pun menceritakan kejadian yang kualami, baik itu saat aku kecopetan hingga kejadian semalam. Rina tampak mengangguk-angguk mendengar penuturanku. Ia seperti meresapi kejadian yang kualami, seakan ia bisa merasakan sendiri kejadian itu. Aku rasa itu bukan arwah perempuan yang meninggal, Mas. Itu hanya jin korin yang menyerupai. Yang penting Mas berdoa saja. Jangan takut toh Mas. Bapak kan Kopassus, masa iya anaknya takut? Rina pun tertawa meledek. Waktu pun bergulir. Ada satu perasaan bahagia saat bersamanya. Tapi sebentar lagi aku harus piket malam. Malu juga rasanya kalau harus kalah sama Rina. Ya, memang Rina aku kenal sebagai seorang yang bernyali tinggi. Mas, sudah jam 5 lebih. Aku belum pamit kalau mau ke sini. Nanti ibuku nyariin. Aku pulang dulu ya. Aku pun memanggil bapak ibuku. Rina kemudian berpamitan. Tidak lupa aku mengantarnya sampai pintu gerbang. Ia melempar senyum, kemudian menghilang bersama kendaraan yang lain. Waktu baru berjalan pukul 9 malam lebih sedikit ketika HP ku berdering. Kulihat Mas Kiki yang menelepon. Rekan kantor yang piket siang. Jantungku seketika berdesir. Ada sesuatu yang sangat pentingkah? Aku angkat telepon dari Mas Kiki. Rupanya dia sudah tidak kuat dengan kejadian-kejadian aneh yang mengganggu. Mas Kiki memintaku untuk datang lebih awal. Ia benar-benar merasa ketakutan. Padahal di sini pun aku sudah mencium aroma mengerikan itu. Aku hanya bilang agar Mas Kiki tenang. 5 menit lagi aku berangkat. Padahal yang sebenarnya aku tetap akan berangkat namun setengah jam lagi. Aku pun tidak tahu bagaimana nanti di ruang piket, sendirian di sana tanpa seorang pun menemani. Handphoneku masih terus berdering ketika aku katakan kalau aku akan segera berangkat. Aku tidak menghiraukan panggilan itu. Meski begitu, aku memang sedang bergemas. Waktu berangkat itu pun tiba. Pukul 9:30 malam, aku berpamitan. Dengan perasaan was-was, aku pun berangkat, menyusuri jalan yang masih tetap ramai.
Beberapa saat kemudian sampailah aku di parkiran kantorku. Kuparkirkan sepeda motor kemudian melangkah gonta menuju ruang piket. Bismillah. Semoga malam ini tidak terjadi apa-apa. Aku melihat Mas Kiki tampak santai di sana. Ia melempar senyum ketika melihatku datang. Bertolak belakang dengan bayanganku di awal tadi. Aku mengira ia sedang cemas dan ketakutan. Ternyata ia tampak baik-baik saja. Tadi Mas Kiki menelpon minta aku buru-buru. Memangnya Mas Kiki melihat apa, Mas? Tanyaku cemas. Mas Kiki merasa heran dengan pertanyaanku. Selama piket, ia bercerita kalau tidak melihat apapun. Ia juga mengatakan kalau sedari tadi tidak pernah menelpon meski hanya sekalipun. Ketika aku tunjukkan panggilan dari nomornya, barulah ia terperanjat. Ia memang bersikukuh tidak meneleponku, tapi juga tidak bisa ingkar karena nomornya memang masuk ke nomorku. Kami saling diam, mengamati handphone masing-masing. Pikiran kami saling mengembara. Kami tetap meyakini kebenaran masing-masing. Sudah, Mas, tidak usah dipikirkan. Anggap saja tadi ada error. Aku balik dulu ya, Mas, ucap Mas Kiki. Aku mengantar rekanku itu sampai ke parkiran. Selepasnya, tinggal menunggu akan ada kejadian-kejadian apa saja. Perasaan takut sudah menjalar ke seisi tubuh. Aku pun kembali melangkah ke ruang piket. Kutimang-timang handphoneku. Kubuka kembali panggilan yang masuk. Tapi betapa terkejutnya aku ketika di sana tidak kutemui satupun panggilan dari Mas Kiki. Padahal aku sangat yakin tidak menghapus riwayat panggilan itu. Sungguh sangat aneh sekali, pikirku. Suasana di ruang piket itu terasa sangat sepi. Sesekali terdengar suara kata ramai bersautan. Aku pun teringat ada kolam ikan di sekitar kantorku. Untuk mengusir sepi, aku akan ke sana. Toh kolam itu tidak terlalu jauh dari ruang piketku. Rupanya kata-kata itu beranak pinak di sana. Kolam dengan luasan sekira 4 meter persegi, dengan air yang sangat jernih. Pantas saja kata-kata itu betah. Aku membayangkan betapa damai sekali andai memiliki rumah yang ada kolamnya seperti ini. Bisa melepas penat saat pikiran jenuh. Damai melihat ikan-ikan yang berlarian ke sana kemari saling mengejar. Pikiranku sedikit terhibur oleh tingkah ikan dan kata yang sedang pada bercanda itu. Aku masih menikmati tingkah-tingkah penghuni kolam ketika air pada kolam itu secara berangsur kemudian menampakkan perubahan warna. Aku mengamati perubahan warna itu. Air yang semula bening kini berangsur menjadi merah kecoklatan. Lama-kelamaan semakin pekat, dan warna air itu tidak bening lagi seperti semula. Aku tercengang. Air itu kini jelas berwarna kemerahan dan sedikit kental. Ikan dan katak yang berada di sana tidak terlihat lagi. Dan perubahan itu sampai puncaknya ketika aku menyadari air pada kolam itu berubah menjadi darah. Aku terlonjak karena menyadari ada sesuatu yang aneh. Mataku nanar melihat air pada kolam itu. Jangankan untuk mengambil gambar, untuk mendekat kembali pun rasanya takut. Aku makin tercengang ketika melihat ikan-ikan itu kembali muncul di permukaan. Mereka tampak sedang mengerumuni sesuatu. Akan tetapi, sesuatu yang menjadi rebutan itu tampak timbul tenggelam. Betapapun aku seperti enggan mendekat, namun sesuatu yang menjadi perebutan bagi ikan-ikan itu telah mengusik rasa penasaranku. Aku menghela nafas, ku mantapkan hatiku. Aku seperti mengenali benda itu. Menggunakan lampu handphone, aku pun memberanikan diri mengambil benda yang timbul tenggelam itu. Dan seketika itu, lemaslah persendian pada tubuhku. Bagaimana tidak, benda yang semula kukira daun itu ternyata adalah gelang tanduk yang kubuang di sungai tadi pagi. Otakku kehilangan daya pikir. Bagaimana mungkin gelang ini bisa berada di sini? Padahal sangat yakin sudah kubuang ke sungai. Gelang itu kembali lagi. Tanganku gemetar. Kali ini aku membawa gelang itu.
akan kutunjukkan pada Rina bahwa kali ini kejadian ganjil benar-benar aku alami. Ketika aku menimang gelang itu, tanpa sadar mataku tertumpu pada air di kolam ikan. Aku semakin tercengang ketika melihat air di kolam itu kini kembali bening, jernih seperti semula. Aku berjalan ke ruang piket. Pikiranku tidak tenang. Jelas, kejadian ini sangat menyita perhatianku. Aku harus mencari cara agar semua ini terhenti. Apakah harus kubakar gelang ini? Mungkin dengan begitu, sosok pengganggu itu akan ikut terbakar. Aku ambil sebotol alkohol yang dipergunakan untuk mensteril luka. Gelang itu kubungkus kapas, lalu kukucuri dengan alkohol sampai basah. Kuletakkan gelang itu, lalu kusulut. Api berkobar menyelimuti gulungan kapas itu. Sembari menunggu gelang itu terbakar, tidak lupa aku membaca doa sebisaku. Aku sangat berharap setelah ini gangguan itu tidak muncul lagi. 10 menit telah berlalu. Gulungan kapas itu telah menghitam terbakar. Ku korek-korek gumpalan kapas yang menghitam itu. Aku sangat yakin kalau gelang itu pasti ikut terbakar. Untuk lebih meyakinkan bahwa gelang itu telah hangus menjadi abu, kembali alkohol kusiramkan. Api kembali berkobar. Aku tunggu api itu benar-benar padam sebelum memastikan bahwa gelang itu juga akan ikut menjadi abu. Aku mengambil ranting yang jatuh. Kembali aku korek-korek gumpalan abu itu. Tapi aku semakin tercengang ketika ranting menyentuh sebuah benda di gumpalan abu. Benda itu tidak lain adalah gelang yang baru saja aku bakar. Gelang itu masih utuh. Bahkan tidak ada sedikit pun bekas seperti terkena api. Aku tentu saja penasaran. Mungkin api hanya membakar gulungan kapas, tapi tidak sampai membakar gelang di dalamnya. Maka gelang itu pun kukucuri dengan alkohol. Kali ini tanpa kubungkus dengan kapas. Api kembali berkobar, membakar dengan ganas. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, tapi gelang itu tetap utuh. Aku benar-benar tidak percaya. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Gelang itu sangat kuat, bahkan oleh api. Mungkin gelang itu bisa kujadikan jimat, namun aku tidak berpikir sampai ke sana. Aku hanya berpikir bahwa gelang yang terbuat dari tandu memang tahan dari api. Gelang itu akan kubawa pulang saja. Aku akan minta Rina untuk mencoba memusnahkannya. Siapa tahu justru dia berhasil. Hampir jam setengah 12 malam. Sepi. Tidak ada pasien yang datang. Sebenarnya aku sangat mengantuk. Tapi aku takut nanti tertidur nanti sosok perempuan itu akan mencelakaiku. Maka untuk mengusir sepi, aku pun bermain game yang ada di komputer. Ku utak-atik game kartu itu, mencoba menata agar menang. Hampir setengah jam aku masih asik dengan permainan itu ketika tiba-tiba layar komputer berkedip-kedip seperti terkena gangguan. Mungkin kabel yang menuju layar kurang kencang. Tapi betapapun kabel yang menuju layar itu kubongkar pasang, hasilnya tetap saja. Aku berpikiran agar kumatikan dulu komputer itu, baru kemudian kunyalakan kembali. Tapi kedipan pada layar itu memaksaku untuk mengamati dengan jelas. Ada sebuah bentuk pada layar berupa sketsa wajah. Aku mengucek mataku, siapa tahu pengaruh rasa kantuk. Tapi sketsa wajah pada layar itu memang benar-benar adanya. Layar itu tiba-tiba mati. Aku masih menatap layar itu. Tiba-tiba layar itu menyala lagi dan terlihat sosok wajah perempuan dengan wajah terbelah berdarah-darah. Aku terlonjak dari kursiku, bahkan sampai terjengkang ke belakang. Ketika aku kembali berdiri, kulihat layar itu sudah normal seperti semula. Di layar itu kembali terlihat permainan kartu yang hampir selesai kumenangkan. Belum juga hilang rasa kagetku. Kali ini jantungku kembali berdesir ketika tangisan suara perempuan itu kembali terdengar olehku. Kemarin malam suara itu sudah terdengar. Kini bahkan rasanya ada di belakangku. Aku menengok ke belakang dan memang tidak ada siapa-siapa.
Sepuranen aku, Mas. Mas, sepuranen aku. Tiba-tiba, sebuah bisikan lirih mendenging di telinga. Suara seorang perempuan. Lirih tapi menyayat-nyayat pilu. Bulu kuduku merinding hebat. Aku yang ketakutan pun keluar dari ruang piket. Aku sedikit berlarian, yang penting keluar dulu dari ruang piket. Aku teringat kolam ikan di sana. Aku berlarian menuju ke kolam itu. Namun hanya beberapa meter saja langkahku pun terhenti. Di kolam itu duduklah seorang perempuan memakai gaun putih dengan rambut tergerai. Jarakku dari perempuan itu hanya sekitar 5 meteran saja. Aku terpaku, perasaanku semakin tidak karuan. Akhirnya aku putuskan untuk kembali ke ruang piket. Aku pun membalikkan badan. Namun bersamaan itulah, hanya selangkah di depanku telah berdiri sosok perempuan dengan wajah terbelah. Darah mengalir deras dari wajah itu. Sosok mengerikan itu berdiri 1 lawan 1 denganku. Mataku berkunang-kunang, lidahku keluh, persendianku serasa dilepasi. Sedangkan aku ingin sekali rasanya berteriak minta tolong. Meski beberapa kali ku kedipkan mataku, sosok itu masih saja berdiri di depanku. Mas, sepuranen aku, Mas. Mas, sepuranen aku. Sebuah kalimat terdengar lirih, lalu sosok itu menghilang. Tubuhku lemas, aku jatuh terduduk. Sosok itu memang perempuan yang kufoto kemarin. Ia menampakkan diri dengan tubuh hancur seperti sesaat sebelum ajal menjemputnya. Aku pun menggigil. Keesokan harinya setelah turun piket, aku menceritakan kejadian itu pada Rina. Rina yang kebetulan juga libur hari itu akan ke rumah. Ia merasa sosok itu memang akan selalu mengikuti andai aku tidak memaafkan atau mengirimnya doa. Aku punya alamatnya, Rin. Tolong temani aku berziarah ke makamnya. Rina mengangguk. Lebih cepat akan lebih baik, Mas. Oh iya, katamu gelang yang kau buang itu selalu muncul lagi. Boleh kulihat gelang itu? Aku buru-buru membuka tas yang kubawa. Kuserahkan gelang itu pada Rina. Rina menimang gelang itu, membanding-bandingkan dengan gelang yang kuberikan padanya. Gelang ini akan kupakai. Aku akan mencoba memanggilnya agar dia datang. Nanti ku coba untuk berkomunikasi dengannya. Aku hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Sebenarnya aku meragu apakah Rina akan memiliki nyali sebesar itu, sedangkan aku saja seperti dilepasi tulang dan otot-ototku. Hari itu pun berlalu. Aku sudah terlepas dari piket malam. Namun justru pada saat itu hatiku merasa was-was. Apa yang akan Rina lakukan dengan gelang itu? Aku takut justru ia akan kerasukan atau apapun yang mencelakainya. Bisa gawat pikirku. Tapi ku lepas rasa was-was itu. Rina memang ku kenal sebagai perempuan bernyali. Semoga ia bisa mengatasi andai perempuan itu benar-benar mendatanginya. Malam merangkak dengan sangat lambat. Tentang jam dinding, ku rasakan bagai alunan musik pengiring rasa gelisahku. Entah mengapa, jantungku serasa berdebar. Rasa gelisah dan was-was silih berganti keluar dan masuk menyelinap. Aku memikirkan Rina. Aku takut seandainya ia benar-benar didatangi sosok perempuan itu. Lalu sosok itu merasuk ke raga Rina dan menguasainya. Berkali-kali aku membuang nafas. Ingin sekali rasanya ku telepon dan ku tanyakan bagaimana keadaan di sana. Namun rasa ingin itu aku tahan sesuai perintah dari Rina sendiri. Aku hanya mondar-mandir saja di kamar, duduk berdiri lalu duduk lagi. Namun begitu,
Lama-kelamaan aku merasa lelah juga. Didera rasa mengantuk yang menggelayut. Pada akhirnya aku pun terlelap. Sesuai permintaan Rina, sore itu aku pun bertandang ke rumahnya. Aku sudah tidak sabar ingin mendengar kejadian yang ia temui semalam. Aku sangat berharap ada titik terang mengapa sosok perempuan itu mendatangiku. Setelah berbasa-basi sejenak dengan orang tua Rina, aku pun diajak ke kolam belakang rumah. Kami mengobrol di sana hingga tibalah saat yang kunanti-nanti, yaitu mendengar penuturan Rina akan kejadian semalam. Rina pun mulai bercerita. Yang melalui media gelang tandu itu, dia coba memanggil Jin Korin yang mengikuti si perempuan semasa hidup. Sosok perempuan itu mula-mula tidak menampakkan diri. Rina hanya berkomunikasi lewat suara yang didengar. Pada awalnya, sosok perempuan itu hanya menangis dan menangis. Rina sendiri merasa pilu mendengar tangisannya. Kemudian Rina mencoba bertanya tentang apa hubungan gelang dengan diriku. Si perempuan itu awalnya tidak mau mengaku. Rina terus membujuknya agar ia mau bercerita. Sampai akhirnya, sosok perempuan itu pun menceritakan bahwa ia bersama saudaranya terpaksa menjadi pencopet. Si perempuan itu bernama Sumbi. Suaminya meninggal karena sakit. Sumbi dulu adalah perempuan malam. Namun berkat kegigihan pacar dan juga pelanggannya, Sumbi pun mentas dari pekerjaan itu. Bahkan mereka pun pada akhirnya menikah. Sayangnya, sang suami lebih dulu berpulang. Sumbi sangat terpukul dengan kepergian sang suami, orang yang sangat berjasa pada kehidupannya. Hingga pada titik kesedihan yang terdalam itulah, Sumbi mengucap doa agar bisa segera menyusul suaminya. Sumbi sendiri memutuskan menjadi seorang copet karena merawat seorang balita. Bukan anaknya, tapi anak temannya dulu ketika masih bersama di Lembah Hitam. Teman Sumbi meninggal saat melahirkan, sedangkan ia tidak tahu siapa bapak dari anak itu. Jadi Sumbi menghidupi bocah itu dari hasil mencopet? Tanyaku menyela kisah Rina. Rina menghela nafas. Sesaat kemudian, ia pun melanjutkan ceritanya. Telah berulang berkali Sumbi berdagang, namun entah mengapa usahanya itu selalu gagal. Sumbi pun kembali putus asa. Dan Sumbi ternyata sudah lama mengincar Faiz, karena Sumbi yakin Faiz menyimpan banyak uang di dompet. Dan gelang itu memang gelang yang dibeli untuk hadiah ulang tahun Rina. Sumbi tidak mengira kalau kotak yang dia ambil hanyalah berisi gelang tandu. Sosok Sumbi selalu menghantui Faiz karena di semasa hidup suami Sumbi juga memakai gelang tandu seperti itu. Maka meski ia kecewa karena isi kotak itu bukanlah perhiasan atau uang, ia tetap merasa senang. Gelang itu mengingatkan kembali pada mendiang suaminya. Tanpa pikir panjang, ia memakai gelang itu dan tanpa tersadar ia kembali berucap, mengharap segera menyusul suaminya. Tapi Sumbi meminta maaf karena ia telah mengambil gelang kamu, Mas. Di saat terakhirnya ia hendak mengembalikan, sayang, nyawa keburu lepas dari badan. Mas, ini gelang, bawalah dulu. Kita atur waktu saja untuk ziarah ke sana. Ucap Rina di akhir cerita. Rasa kantuk sudah menggelayut padahal jam dinding masih menunjukkan angka 8 malam. Aku pun merebahkan diri di sofa ruang tamu. Gelang tandu yang semula ku pegang itu, kuletakkan saja di atas meja, dan aku pun terpejam. Aku tidak tahu kalau ternyata Mai tanpa sengaja melihat gelang itu. Mungkin terbawa rasa penasaran, ia mengambilnya. Ia pakai dan mungkin ia suka, karena memang gelang itu sangat indah.
Aku sudah tertidur, entah untuk seberapa lama, ketika dari kamar Mei aku dengar sebuah jeritan. Aku meloncat dari sofa dan berlari ke kamar Mei. Rupanya bapak ibuku juga secara bersamaan sedang menuju kamar Mei. Belum juga kami masuk, Mei dengan tangis terisak dan tubuh gemetaran memeluk ibu. Kami mencoba menenangkannya. Aku mengambilkan adikku itu segelas air putih, biar ia minum agar merasa tenang. Wajah adikku masih sangat tegang. Ia seperti baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Mei pun lebih dulu bercerita sebelum kami menanyainya. Rupanya ia baru saja bermimpi tentang sesosok hantu yang menyeramkan. Dalam mimpinya, Mei didatangi seorang perempuan berambut panjang. Wajah perempuan itu menganga karena terbelah. Darah mengalir membasih sekujur tubuhnya. Perempuan itu, seperti yang menceritakan dalam mimpinya, selalu menangis dan menangis. Ada rasa iba juga dalam diri Mei. Namun tiba-tiba, perempuan itu mencengkeram tangan kiri Mei. Mei yang ketakutan pun menjerit. Jeritan itulah yang terdengar oleh kami. Aku melihat gelang tanduk itu sedang dipakai Mei. Tanpa banyak kata, aku melepas gelang itu dari tangannya. Mei yang merasa meminjam tanpa izin pun membiarkan saja gelang itu kuambil. Aku cuma bermimpi kok. Aku tidak apa-apa. Maaf gelangnya tak pinjam, Mas. Saat aku izin, Mas sudah keburu tidur. Ucap Mei saat kembali tenang. Pagi itu, berbekal alamat yang kumiliki, sampailah kami pada tujuan utama kami. Aku dan Rina telah sampai pada suatu makam yang belum terlalu lama digali. Di sana terdapat maisan dengan nama Sumbi binti Maryatun. Kami pun berjongkok. Tanpa banyak kata, kami segera menaburkan bunga dan memanjatkan doa. Gelang yang selalu kembali kemanapun kubuang itu pun kuletakkan di atas makam. Rina pun kembali memejamkan mata. Kali ini, ia akan mencoba berkomunikasi dengan jin Korin yang selalu bersama Sumbi semasa hidup. Hanya memerlukan waktu sebentar ketika kulihat Rina telah selesai. Ia mengatakan jin Korin itu tidak akan menampakkan diri lagi. Hal itu karena aku telah memaafkan sekaligus meminta maaf karena doaku yang terlewat batas, sehingga mungkin menyebabkan Sumbi sampai celaka dan kehilangan nyawa. Tidak lupa, kami juga menyantuni anak angkat Sumbi. Ia sekarang diasuh oleh seorang sahabat lain yang juga telah mentas dari lembah hitam. Semoga santunan yang jumlahnya tidak seberapa itu bisa digunakan untuk sedikit membantu kehidupan mereka sehari-hari. Menjelang siang, urusan kami pun selesai. Kami pulang dengan perasaan lega. Semoga mereka yang pernah tersesat akan kembali ke jalan yang benar dengan cara yang benar pula. Sepanjang jalan itu, aku juga merenung. Berdoalah untuk kebaikan, sehingga hasil kebaikan itu akan kembali pada kita. Hari-hari selanjutnya pun kujalani bekerja seperti biasa. Tidak ada gangguan yang menyeramkan. Tidak ada sosok perempuan yang wajahnya terbelah dan tubuhnya berlumuran darah dengan tulang patah di mana-mana. Tidak ada lagi tangis yang menyayat hati. Tidak ada lagi kolam yang berubah menjadi darah. Semua telah kembali normal. Darah yang sebelumnya selalu tergenang di ruang foto untuk pasien pun kini bersih. Semua benar-benar kembali normal. Aku berada di ruang piket malam itu. Dalam hati aku berdoa, ya Allah, mudahkanlah jalan rezeki mereka yang benar-benar telah bertobat kepadamu, ya Allah. Berikan mereka kesabaran dalam melanjutkan kehidupannya. Amin. Oke, terima kasih.
Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.